Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Marilah kita berniat, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Semoga dengan niat dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing kita, mengarahkan kita untuk mencapai apa yang sedang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari segala godaan setan yang selalu membawakan manusia ke jalan kehinaan. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-15 bidang studi bahasa Indonesia kelas 12 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang artikel ya, masih membicarakan artikel. Yang kemarin kita membahas tentang opini dan fakta. Baik, dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Anak kami sekalian, pada pembahasan sebelumnya kamu telah mampu menyusun dan membedakan mana yang termasuk kalimat opini dan fakta ya, karena dua persoalan itu sudah kita bahas. Saya kira sudah terlalu jauh kita bahas, bahkan pengertian kata fakta yang ditulis dengan huruf F dengan huruf P sudah saya kasih tahu ya, kita bedakan. Pada pembahasan ini kamu harus mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel atau buku ilmiah ya. Nah, buku ilmiah artinya buku-buku yang bersifat ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita pernah membahas sastra, nah beda, bahasa sastra dengan bahasa ilmiah itu berbeda ya. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Nah, kalau sastra arahnya ke imajinasi, tapi kalau buku ilmiah ini harus berdasarkan fakta. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Ya, sekali lagi, berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati ya ketika kita membahas artikel, opini, dan buku-buku ilmiah. Di antaranya satu, adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Ya, ini biasanya diikuti dengan kata-kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, ini adalah kata-kata ya, kata-kata yang berhubungan dengan pengertian adverbia. Adverbia dalam bahasa Inggris ini disebut dengan adverb. Bahasa kita disebut dengan kata keterangan. Ya, coba kalian hubungkan ini pembahasan ini dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Sekali lagi, adverbia bahasa Inggrisnya adverb, bahasa Indonesia kata keterangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat.
Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Seperti pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Biasanya mempergunakan kata seperti, selain itu, sebagai. Nah, itu. Contoh. Ya, padahal, justru, konjungsi yang menyatakan hubungan itu dapat digunakan kata-kata sebab, akibat, seperti, sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian konjungsi yang menyatakan harapan, ya, ini biasa mempergunakan kata seperti, supaya, dan sebagainya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yaitu kosakata. Ya, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Bahasa sederhananya bentuknya misalnya kamus, mudahnya ya. Sekali lagi, kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Aktual. Sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Itu pengertian aktual. Yang kedua, fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan oleh panca indera. Yang berikutnya, editorial. Artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor adalah pemimpin surat kabar. Ingat, kita pernah membahas tajuk rencana atau editorial. Kemudian yang berikutnya, imajinasi. Apa ini imajinasi? Daya pikir untuk membayangkan dalam bentuk angan-angan atau dalam angan-angan. Itu imajinasi. Kemudian ada modalitas. Apa itu? Cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi atau antar pribadi. Ya, nah, biasanya ini mempergunakan kata-kata barangkali, harus, dan sebagainya. Kemudian tajuk rencana. Apa itu? Kutipan atau tulisan yang dicantumkan dalam suatu benda. Ya. Maaf, tajuk rencana adalah karangan pokok dalam surat kabar. Ya, sekali lagi, tajuk rencana apa itu? Yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Kemudian ada teks opini. Ya, kemarin juga sudah kita ungkap ini. Apa itu? Teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Ya, kalau opini berarti merupakan pendapat seseorang. Nah, ingat ya, dalam pembahasan kemarin, kalau dia opini, kebenarannya tidak mutlak, berbeda dengan fakta. Kemudian ada keterangan oposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini dapat diapit dengan tanda koma atau tanda pemisah atau tanda kurung. Nah, itulah anak-anak kami sekalian, unsur kebahasaan artikel opini dan buku-buku ilmiah. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.